pembentukan dari struktur tersebut, proses-proses dari struktur geologi tersebut. Geologi struktur lebih menekankan pada studi mengenai unsur-unsur struktur geologi. Misalnya, yang dimaksud dengan unsur-unsur struktur geologi itu apa? Jadi jangan kacau ya, ada struktur geologi, ada geologi struktur. Ilmunya sendiri namanya geologi struktur. Nah, kalau yang ada dalam bentuk struktur, misalnya yang kita pelajari, jadi ilmunya adalah geologi struktur. Yang kita pelajari struktur geologi. Coba nanti kalian renung. Ya. Ilmunya geologi struktur. Yang dipelajari struktur geologi. Nah, sekarang kita bicara elemennya. Elemen atau unsur-unsur yang ada di dalam struktur geologi. Misalnya, yaitu pelipatan atau folding. Pelipatan, folding. Perekahan, rekah-rekah, pecah-pecah. Atau fracturing. Pensesaran atau patahan, pematahan, atau faulting. Jadi ada folding, ada faulting. Ya. Dan sebagainya. Sebagai bagian dari suatu satuan tektonik atau tektonik unit. Sedangkan tektonik dan geotektonik dianggap sebagai suatu studi dengan skala yang lebih besar, yang mempelajari objek-objek geologi seperti cekungan sedimentasi, rangkaian pegunungan, lantai samudra, dan sebagainya. Jadi, coba yang butir 4 ini dibaca, direnung ulang. Baca dulu, direnung ulang maknanya. Inti dari kalimat 4 itu apa? Dari alinea 4. Unsur-unsur struktur geologi itu ada folding atau pelipatan, perekahan atau fracturing, pensesaran atau pematahan, patah-patah. Jadi nanti beda apa yang dibilang sebagai patah dan apa yang dibilang sebagai retak. Rekah, retak, dan patah itu beda. Dan misalnya juga yang dibilang dengan faulting itu sendiri. Kemudian apa yang dimaksud dengan tektonik dan geotektonik? Mereka tadi semuanya yang unsur-unsur geologi, unsur-unsur struktur geologi itu hanya menghasilkan bagian dari satuan tektonik, ya, atau tektonik unit. Sedangkan yang dibilang sebagai tektonik, jadi ada tektonik terdiri dari unit-unitnya. Ya. Kemudian tektoniknya yang menyatu menjadi tektonik. Tektonik lebih besar lagi adalah geotektonik. Dianggap sebagai suatu studi dengan skala yang lebih besar yang mempelajari objek-objek geologi seperti cekungan sedimentasi. Jadi misalnya samudra cekungan yang besar-besar dan sebagainya, itu semuanya dianggap sebagai bagian dari geotektonik. Contohnya misalnya bagaimana
cekungan-cekungan minyak yang berada di sekitar Jawa Utara, terus naik sampai ke utara sana, Laut Jawa Utara maksudnya, Laut Utara Jawa, terus naik lewat Kalimantan, terus naik lagi ke sana, ke utara. Nah, itu namanya geotektonik. Kemudian jalur timah. Jalur timah mulai dari misalnya Bangka, terus kita ikuti sampai Thailand, Malaysia, Thailand, terus ke utara lagi. Nah, itu adalah geotektonik. Geotektonik yang skalanya besar. Kalau struktur cukup kita kecil-kecil, tapi semuanya itu membangun tektonik dan membangun geotektonik struktur tadi. Jadi itu skalanya demikian. Sekarang kita perhatikan ini. Ini adalah suatu benda dalam bentuk yang begini ya, 3 dimensi ini, benda, mendapat tekanan dari berbagai arah. Dari arah mendatar, dari arah vertikal, dari arah mendatar yang lain lagi. Jadi ada 4 arah yang berbeda. Tekanannya sama, seimbang. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Tetap ada yang blok hitam, kita perhatikan di sini ada arsiran hitam. Dan di sini ada garis hitam nih. Sebagai acuan nanti. Pada gambar A. Kita perhatikan gambar B. Gambar B ini menunjukkan bentuk yang seperti ini tadi, kemudian dapat tekanan yang dominan dari satu arah, yaitu arah datar ini. Ini yang mendorong. Ditekan. Maka dia akan bengkok seperti ini. Dan blok hitamnya ini, yang tadinya hitam, yang tadinya lebarnya segini, akan menyempit. Karena ini patokannya ini kan tetap, nah ini menyempit ya. Oleh karena apa? Ini pembengkok di sini. Jadi ada pemadatan. Kalau ada compression, ya, tectonic compression, tektonik tekanan dari satu arah saja. Ini namanya satu arah. Kalau ini 1, 2, 3 arah. Nah, sekarang cuma satu arah. Sedangkan arah yang lain kan ada 1, 2, arah 2-nya itu yang ini tetap tidak perubahan, tidak ada perubahan apa-apa. Lebarnya sama tetap nih. Semula segini, tetap segini, tidak berubah. Pada waktu nanti di sini, kita perhatikan sekarang yang dari atas ke bawah. Ternyata ada perubahan. Tadinya, lihat nih, dianya tidak, ini kelurus, sekarang jadi bengkok, naik. Jadi ada 3 arah. Arah ini yang arah paling kuat yang mendorong. Kemudian ini arah yang kedua tetap tidak ada mengubah apa-apa. Dan ini adalah arah yang ikut terdorong, malah tempat dia memanjang. Mampat, menjadi mampat, menjadi memanjang, ya, yang ini memanjang, dan yang arah ini tetap. Sehingga dikatakan di situ ada 3 sumbu gaya utama.
Sigma 1 adalah sigma yang terkuat. Sigma kedua adalah yang tetap. Sigma ketiga adalah yang paling lemah, di mana dia tempat memanjang. Itu kompresi. Sekarang kita perhatikan yang extensional stress. Tadi tectonic compression. Sekarang extensional stress. Yang extensional stress adalah barangnya seperti ini, ditarik nih ke sana. Maka arsiran hitam ini akan memanjang. Lihat, memanjang. Pemanjangan ini terjadi pada sumbu yang terkuat juga. Tapi untuk narik ya. Sedangkan yang mendorong adalah justru dari atas. Jadi dia meleset ke sana karena terdorong dari sini. Dan yang horizontal tetap, horizontal yang ini tetap. Lihat lebarnya tetap. Jadi sigma 1 adalah sigma yang mendorong, ada di vertikal. Sigma 2 adalah yang tetap. Sigma 3 yang terlemah adalah tempat dia memanjang. Demikian juga halnya di sini. Untuk shear stress. Apa itu shear stress? Shear stress adalah, coba perhatikan. Kalau panah ini ketemu panah ini satu garis. Ketemu di tengah, satu titik. Tapi yang ini dan ini tidak. Meleset dia. Tidak bertemu. Itulah yang namanya shear stress. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut. Nggak ya, nggak ada pertanyaan. Jadi pelipatan adalah gerakan pada lapisan bumi. Sekarang kita bicara pelipatan dulu. Yang tidak terlalu besar. Berlangsung dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi berkerut. Bumi kalau berkerut ya, dan melipat gitu, maka kerutan bumi itu akan menghasilkan pegunungan. Karena bumi kok mengkerut, ya hasilnya gunung dan lembah. Bentuk punggung lipatan dinamakan antiform. Dan bentuk lembah di mana dinamakan sebagai synform. Jadi bentuk yang menonjol ke atas, terlipat menonjol ke atas, disebut antiform. Punggungan. Sedangkan bentuk lembah yang cekung ke bawah dikatakan sebagai synform. Antiform bila diketahui bahwa lapisan bagian atasnya lebih mudah dibanding disebut sebagai antiklin. Jadi kalau itu kan terjadi batuan, lapisan batuan menonjol ke atas, tapi kalau yang paling atas itu adalah ini, coba ya, perhatikan, antiform bila diketahui bahwa bagian atasnya lebih mudah daripada bagian bawah, maka disebut antiklin. Dan synform bila diketahui bahwa lapisan bagian atasnya lebih mudah, dinamakan synklin. Oh, ini kok masih sama-sama bagian atasnya, salah tulis nih.
Salah tulis. Antiform bila diketahui bahwa bagian atasnya lebih mudah disebut antiklin. Bagian bawahnya mana? Nah, ini. Mana? Bentar. Keliru. Mana tadi itu? Sinform bila diketahui pada lapisan bagian atasnya tetap tapi sinform ya lebih mudah dinamakan sinklin, tapi harus lebih harus lebih nanti gambarnya ada. Sinklin yang sangat luas dinamakan sebagai geosinklin. Ada beberapa jenis lipatan yaitu antara lain antiklin sinklin, antiklin asimetrik dan antiklin condong dan lipatan rebah. Gambarnya ini supaya kebayang. Mana sih kok jadi nggak bisa kelihatan anu ya? Kekecilan. Nah. Jadi yang kita bicarakan tadi, lihat nih, suatu lipatan batuan tadinya rata, horizontal, mendapat kompresi tekanan, tekanannya dari arah sini, maka dia akan bengkok-bengkok seperti ini. Bengkok ini kan kita misalnya diketahui yang bawah lebih tua daripada yang atas, jadi yang atas muda, yang bawah tua, maka disebut sebagai antiklin. Kalau kita tidak tahu bahwa atasnya ini yakin lebih muda daripada yang di bawah, karena nggak tahu umurnya, maka kita katakan sebagai antiform. Sekarang sinklin. Jika di sini jelas lebih muda daripada yang di sini, yang di atas lebih muda daripada yang di bawah, maka kita katakan sebagai sinklin. Tapi kalau kita tidak tahu umurnya, di sini lebih tua atau lebih muda dari yang sini, tidak tahu, maka kita katakan sebagai sinform. Nah, untuk antiklin ada nama-namanya. Kalau ini sayap antiklin, ternyata di sini lebih landai daripada yang di sini, lebih terjal, disebut sebagai asimetri antiklin. Kalau dia sampai hampir terbalik nih, dia membalik ya, tegak sekali, agak lebih balik, maka disebut sebagai overturn. Kalau di sini sudah betul-betul balik, sehingga yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas, maka dibilang sebagai recumbent form. Ada pertanyaan Pak enggak? Enggak, Pak. Silakan. Tidak ada. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ali Akbar mau tanya atau apa? Enggak, Pak. Enggak. Tidak. Sudah jelas? Ada. Sudah jelas. Asifa jelas? Nah, saya masih kurang paham, Pak. Yang mana? Yang di asimetrical antiklin sama overturn antiklin. Gimana bedain sama yang antiklin sama sinklin itu, Pak?
Bentar. Ini kan kita anti-clean tadi yang menonjol, yang punggung. Yang melengkung ke atas. Itu namanya anti-clean. Kalau tahu umurnya. Bahwa yang di bawah lebih tua daripada yang di atas. Namanya anti-clean. Syncline juga demikian. Kalau yang di atas lebih muda umurnya daripada yang di bawah, namanya syncline. Yang ini. Syncline. Tetapi kalau tidak tahu umurnya, dibilang synform. Bentuk cekung, gitu saja. Tapi kalau anti-clean itu udah pakai bicara umur. Terus pertanyaan tadi Asifa menanyakan soal asimetrik. Apa itu bedanya asimetrik anti-clean dengan anti-clean yang tidak pakai nama asimetrik? Atau ini kalau ini anti-clean simetri. Ini simetri, ini asimetri. Asimetri kenapa? Yang di sini kemiringannya lebih landai daripada yang di sini. Bentuknya. Ini landai. Di sini terjemalan balik karena sudah balik ya. Kan ini harusnya nekuk gini lebih jelas lah. Nah, ini nekuk sedikit gitu. Kalau ini nekuk maka namanya overturn. Di sini normal, di sini terbalik. Kalau recumbent itu di sini masih normal. Ini kan yang atas, bawah. Di sini masih atas, masih di bawah. Nah, barang di sini di bawah, di atas. Yang tadinya di atas jadi di bawah. Jadi namanya recumbent fall. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Anup. Kan untuk anti-clean, asymmetrical anti-clean gitu ya, Pak. Itu kan sama-sama muda ya, Pak. Tapi biasanya yang paling muda itu yang mana ya, Pak? Sama-sama muda bagaimana? Maaf, nggak jelas. Sama-sama muda bagaimana? Oh, sama-sama muda ya, Pak. Jadi nggak bisa dibedakan paling muda yang mana gitu ya, Pak? Loh, nanti dulu kamu lihat. Bukan ini dibanding dengan ini, bukan. Dibanding adalah urutan batuannya. Kan kamu tahu konsep geologi awal yang makanya pelajari yang awal dulu. Bahwa batuan itu, perlapisan batuan, jika tidak ada gangguan, yang di bawah adalah lebih tua daripada yang di atas. Urut-urutannya, jelas kan? Iya, Pak. Kalau yang itu Nah, tahu, tapi untuk yang ini gitu, Pak, yang misalkan ada anti-clean sama asimetrik gitu, cara menentukannya bisa dibedakan nggak Pak umurnya? Ya, asimetrik bisa dibedakan nggak Pak umurnya? Atau bedakan mana dengan mana? Yang kan anti-clean sama asimetrik itu sama-sama anti-clean ya Pak, cuman beda di cekungan keterjalannya saja gitu ya Pak. Tapi bisa dibedakan umurnya gitu ke Pak atau enggak Pak? Enggak. Ini tidak bicara umur itu, yang bicara anti-clean tadi. Kalau namanya sudah pakai clean, namanya sudah pakai clean itu berarti sudah tahu bahwa umurnya yang di bawah lebih tua daripada yang di atas. Asal pakai clean, itu satu. Nah, kemudian jangan dibandingkan umur ini dan umur ini, nggak ada masalah, bukan pembandingan. Ngapain dibandingkan? Yang jelas ini sebenarnya nama lengkapnya anti-clean-nya ini namanya symmetrical anti-clean. Ini sebenarnya symmetrical anti-clean. Di sini asymmetrical anti-clean. Paham maksudnya? Kenapa asimetri? Karena ini kemiringannya sama. Hanya arahnya yang berbeda. Yang satu ke sini, yang satu ke sana.
tapi sama sudutnya. Sedangkan di sini yang satu ke sini, yang satu ke sini terjal. Lebih terjal. Kalau saking terjalnya sampai balik, namanya overturn anticline. Bagaimana Anuk? Jelas? Belum? Jelas Pak, jelas. Ya, Ya. Pak, terima kasih Pak. Siapa lagi? Sufial Arif? Ada nggak kurangnya? Ada Pak, hadir Zufiel. Paham? Insya Allah paham Pak. Maaf saya baru bergabung Pak. Baru Bagaimana? saya baru bergabung Pak. Tadi masih terkendala jaringan. Ya, mulainya kan jelas ya. Harusnya persiapannya juga sama-sama. Jadi kan jam mulainya kan sama. Enggak. Iya Pak. Itu silahkan nanti, yang rugi kan kalian sendiri. Tapi saya tidak akan menunggu-nunggu lagi. Yang begitu-begitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Mulai sana jam segitu. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Soal gaya tadi sudah paham semuanya. Ini suatu struktur lipatan yang terlihat secara dua dimensi. Ini kan hanya satu sisi saja. Di tepi jalan, tebing jalan. Ini lihat strukturnya seperti ini, lipatan. Terlipat. Tadinya ini lurus, datar tadi. Tapi kemudian akibat tekanan, jadi dia menjadi bengkok begitu. Bahkan ada yang patah. Ada yang patah. Ini juga demikian, terlipat. Ini sebagai contoh saja. Bentuk lipatan itu seperti ini. Di alam. Nah, sekarang kita perdalam mengenai gaya. Tanda seperti ini adalah sigma. Sigma. Ya, bukan to, bukan apa, tapi sigma. Sigma huruf kecilnya begini. Ini. Nah, yang ini tanda tiga ini maksudnya adalah sigma yang terkuat. Sigma menengah, sigma terlemah. Cukup jelas? Ini sumbu-sumbu. Jadi gaya itu yang bekerja pada setiap saat itu dapat diurai menjadi 3 sumbu utama. Yaitu sumbu yang saling tegak lurus. 3 sumbu yang saling tegak lurus satu terhadap yang lain. Ya. Sumbu tegak lurus satu sama yang lain. Jadi yang ini dengan yang ini tegak lurus. Ini dengan yang ini juga tegak lurus. Jadi 3-tiganya itu saling tegak lurus. Nah, sekarang kita perhatikan yang kita ini untuk ditandain saja. Yang ada 3 sirip ini itu adalah dikatakan sebagai sigma 1 atau sigma terkuat. Ini lihat. Sigma 1 lebih besar sama dengan sigma 2, lebih besar sama dengan sigma 3. Itu perjanjiannya demikian. Nah, karena yang sigma 1 ini paling kuat, maka dia melengkung seperti ini. Tadinya barangnya lurus, ditekan dari sini dan sini, akhirnya tertekuk seperti ini. Terbentuklah, kalau kita tahu bahwa ini tua, ini muda, terbentuklah antiklin dan sinklin. Ya, Julia jelas?
Masih jelas, Pak. Bagus. Suci? Insya Allah paham, Pak. Bagus. Paham ya, Suci? Jadi, sigma 1 di sini karena hasilnya seperti ini. Maka kita tahu bahwa uraian gayanya adalah seperti ini. Ini hasilnya. Jadi ingat, selamanya yang kita pelajari itu adalah hasil sudah. Sedangkan gayanya itu sudah nggak ada sekarang. Itu gaya ketika terbentuknya struktur tersebut. Itu gaya purba. Sudah pergi dia. Bekasnya saja. Nah, dalam hasil yang seperti ini, maka kita pelajari, oh ternyata aslinya seperti ini. Gayanya itu begini aslinya. Karena kita tahu bahwa sebelum terbentuk tertekuk, dia seperti ini. Setelah ada gaya, dia menjadi ini. Sekarang pertanyaannya, gayanya kayak apa sih uraian gayanya? Uraian gayanya adalah ini. Sigma 1, sigma terkuat. Sigma 2 adalah sigma intermediate yang tidak merubah panjang, tidak merubah apa-apa. Bentuknya tetap. Panjangnya tetap. Tapi kalau sigma 1 memperpendek nih. Ya, sigma 1 memperpendek. Sigma 3 itu tempat dia kedorong. Lemah dia. Tempat dia bertambah panjang. Ya, lanjut. Sekarang kita perhatikan. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 juga. Ini hasilnya. Sama sigma 2-nya di sini. Sigma 3-nya adalah yang tempat dia menonjol. Searah dia menonjol. Sigma 1-nya tempat dia memendek. Oke, ini anatomi struktur lipatan. Ini adalah limb. Kita biasa bilang juga sayap. Padahal ini limb itu maksudnya adalah semacam tungkai. Tungkai itu kalau ini lutut. Ya, Suci tahu kan? Suci, ini lutut. Bayangkan ini lutut kita. Maka ini yang satu tungkai, yang ini paha. Tapi dua-duanya dibilang sebagai lutut. Jadi pahanya nggak dibahas, bahasnya lutut. Jadi ini namanya lutut, ini tungkai. Tapi kita mengatakan ini sayap. Bahasa Indonesia lebih mengenal ini sebagai sayap antiklin. Di sini sumbu antiklin. Barang terlipat berarti ada sumbunya. Sumbu antiklin. Axis of anticline. Sumbu antiklin, bidang putih ini adalah tempat kedudukan sumbu antiklin. Ada beribu-ribu di sini. Sumbu antiklin bisa dipasang. Yang penting kita bisa tahu arahnya mendatar, horizontal ya, ke arah katakanlah pinggiran ini ke sana itu utara lah, ke utara, arahnya ke utara. Miringnya ke timur dan ke barat.
Sekarang sinklinnya. Sinklin sama. Ini sumbu sinklin. Di sini tempat kedudukan sumbu dipegang sebagai bidang sumbu. Ini juga bidang sumbu. Bidang sumbu. Tetapi tidak semuanya itu sumbunya itu datar. Tidak. Ada juga sumbu yang menunjam, ambles, miring. Maka dibilang sebagai menunjam atau plunging. Penunjaman plunging. Nah, ini sudut penunjaman. Sumbunya tidak horizontal tapi miring. Ada pertanyaan di sini? Arsyid. Baik, Pak. Iya. Nggak ada pertanyaan? Insya Allah sampai sini aman, Pak. Bagaimana? Insya Allah sampai sini masih paham, Pak. Oke. Sekarang Arsy saya tanya. Menurut kamu ini sigma 2-nya mana? Axis of syncline. Kalau menurut saya axis of syncline bukan, Pak. Sigma 2. Bagus. Iya. Sigma 2 arahnya, kita kalau sigma itu arah saja yang penting. Iya. Arahnya kalau kita melihat ke sana misalnya ke utara, jadi arahnya utara selatan. Ya, north south. Ya. Itu arah sigma 2. Suci sigma 1-nya mana nih? Sigma 1 di sini dalam bentuk ini. Barat timur, utara selatan, atau atas bawah? Sigma 1. Axis of anticline bukan, Pak? Axis of anticline kan sama dengan arah yang dibaca tadi. Axis of anticline itu kan sama dengan sigma 2 tadi. Justru pertanyaan saya sigma 1-nya di mana? Sigma 1-nya dari arah A ke B bukan, Pak? Timur barat bukan, Pak? Nah, bicaranya kan tadi saya perjanjian sana tuh utara. Jadi timur barat, barat timur. Ya. East west, west east itu adalah arah daripada sigma 1. Julia, sigma 3-nya di mana? Di axis of syncline, Pak? Wah, kamu masih bingung juga nih. Iya, Pak. Kalau yang sigma 3 saya kurang paham, Pak. Tapi kalau sigma 1, sigma 2 paham. Kok bisa? Karena tadi Sigma 2 di mana? sigma 2 itu yang timur barat kan, Pak? Enggak ya? Mana katanya udah paham, kok keliru? Salah ya? Pokoknya kalau
sigma 1 itu kata Bapak lebih pendek kan, Pak? Bukan lebih pendek, panjang. sigma yang memendekkan, bukan. Oh, betul. Sigma yang memendekkan karena tekanan. Nah, yang tadinya kan kalau kita ulur ini kan memanjang nih sini, sekarang jadi pendek kan? Ya. Aslinya kan panjangnya sampai sini nih, panjang. Akhirnya karena didorong jadi melengkung, jadi memendek kan? Ini adalah sigma 1. Sigma 2 yang tidak berubah bentuk. Sigma 2, sigma 2, sigma 2, sigma 2. Tidak berubah bentuk. Sigma 3-nya mana? Oke, nggak bisa. Jadi coba saya minta Ali Akbar. Yang aksis anti-clean, Pak, tapi yang mengalami pemerosotan itu bukan sih, Pak? Saya tanya sigma 3 mana? Maksudnya kamu tahu sigma 1, sigma 2, sigma 3 itu hubungannya bagaimana? Kalau sigma 1 itu kan saling bukan hubungan. Dengarkan dulu. Pertanyaan saya, hubungan sigma 1, sigma 2, sigma 3 itu bagaimana? Tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Hubungannya saling tegak lurus. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali. Hubungan sigma 1, sigma 2, sigma 3 itu adalah uraian gaya, sumbu-sumbu gaya yang saling tegak lurus satu terhadap yang lain. Ingat, camkan ini betul. Paham maksudnya? Ya. Kita tahu sigma 1-nya horizontal, east-west, west-east. Sigma 2-nya horizontal, north-south, south-north. Nah, sekarang di mana kedudukan sigma 3? Yang vertikal bukan Pak, dari atas, dorongan dari atas dan dorongan di bawah. Bagus. Itu Pak. Bagus Anu, pintar kamu. Ya, Pak. Jadi tempat dia menonjol, tempat dia terdorong, jadi malah yang tempat dia memanjang, kalau ini memendek. Yang arah tekanan terkuat memendek, tekanan terlemah memanjang. Ini kan memanjang ke sana dan ke bawahnya juga, jadi memanjang. Sedangkan yang tidak berubah apa-apa, itu arah begini. Sigma 2. Bagus. Saya kira Arsi juga paham sudah. Yang belum paham, Julia belum, Ali Akbar belum. Suci juga masih ragu saya. Nah, berikutnya itu saya tinggalkan. Sekarang kita lihat ini. Ada strike, ini bacanya strike, dan dip. Dalam bahasa Indonesia, jurus dan kemiringan. Dari suatu bidang perlapisan. Bidang perlapisannya sendiri itu ini. Terus kemudian di sini ada bidang semu atau imaginary horizontal reference plan. Jadi ini ada bidang horizontal semu. Kita bayangkan saja ada. Kita hanya membayangkan imajiner. Ada bidang. Karena apa? Kita mau tahu kemiringannya berapa adalah besarnya sudut yang dibentuk dari bidang imajiner tadi. Dengan miringnya ini. Itulah dibilang sebagai sudut
depth-nya, sudut kemiringan. Strike adalah perpotongan dua bidang antara bidang horizontal semu dengan bidang miring tadi, bidang lapisan yang miring. Ini adalah strike. Cukup jelas semuanya? Arsi, jelas? Insya Allah jelas, Pak. Abdul Rahman, jelas kamu? Sangat-sangat jelas, Pak. Wah, mantap. Amat sangat jelas. Bagi siapa yang amat sangat tidak jelas siapa? Umar Farhad. Siap. Insya Allah jelas, Pak. Amat sangat jelas. Ya. Jadi kalau ini kemiringannya berapa? Saya bayangkan ya, coba. Arah ke sana itu utara. Kursor saya kelihatan ya. Dari sini selatan, sana utara. Arah sana utara. Terus berarti kemiringan lapisan ini kemana? Barat bukan, Pak? Timur ke barat, Pak. Nah, kemiringannya. Kemiringan itu nggak usah dua, nggak usah disebut karena hanya satu arah. Miring ke selatan, miring ke utara, miring ke barat, miring ke timur. Miring ke mana? Miring ke timur, Pak. Itu yang jawab bukan Umar Farhad yang katanya jelas. Oh iya Pak. Tadi saya jawab barat, Pak. Maksudnya kemiringan itu berarti dari bawah ke atas atau atas ke bawah, Pak? Namanya kemiringan selalu dari atas ke bawah. Pemikirannya begitu ya. Oh. Oke, Pak, siap. Berarti ini kebalik. arah kemiringannya ke timur, Pak. Ya kan? Betul. Nah, siap. Jadi jelas. Oke. Saya mau tanya, strike-nya kemana? Utara selatan, Pak. Betul. Ingat, kalau strike-nya, jadi kita baca nanti, ini kan 0 derajat. Arah utara kan 0. Arah selatan berarti berapa? 180 derajat ya, tahu kan? Kalau utara 0 derajat, ke selatan berarti 180 derajat. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Maka kalau kita katakan kan berarti bisa dua arah nih arahnya. Pak, ini strike-nya bisa arah north, bisa arah south. Tidak, jawab saya. Kita pakai notasi yang kemiringan ke utara. Yang arah utara saja. Jadi north 0. Ini north 0 derajat. Ini kan 0 derajat. Berarti kalau 0 derajat, miringnya ke arah timur. Kalau saya baca yang sini, 180 derajat, maka otomatis miringnya harus ke barat. Bagaimana Ilham? Jelas? Insya Allah jelas, Pak. Ya, ini kan artinya 0 di sini. Di sini 180. Kalau saya tanya, strike-nya berapa? 180, Pak. Nah, kalau strike-nya 180, maka otomatis
miringnya harus ke arah barat. Tapi kalau dibilang miringnya ke 0, bukan 0, strike-nya 0 derajat, maka miringnya berarti ke timur. Suci jelas? Insya Allah jelas, Pak. Ya, syukurlah. Salwa. Ya, Pak. Jelas semuanya Jelas, sampai saat ini? Ya, Asra juga jelas ya, Asra. Jelas, Pak. Insya Allah jelas. Mantap. Senang. Tapi kalau nanti ditanya harus bisa ya. Nah, ini adalah kompas. Coba perhatikan siapa, semuanya perhatikan nih. Terutama yang kanan aja, kompas yang kanan. Apa yang janggal di sini? Apa yang aneh? Melihat sesuatu apa yang aneh ini dengan alam kita. Ini adalah jarum. Yang ini selalu menunjuk ke utara. Yang ada bandulnya. Selalu ke utara. Jadi kalau ini sebenarnya utaranya ke sana. Jadi kalau mau kita bikin yang benar nolnya ini, northnya harus ditempelkan di sini. Nol, supaya nempel ke arah utara persis. Terus ini adalah untuk nanti mengukur dip. Ini untuk mengukur dip. Gantung gitu, digandul nanti akan nunjuk dipnya berapa. Sudut kemiringannya. Kalau ini untuk mengetahui arah azimutnya. Ini tombol untuk dipijit kalau habis ngukur supaya nggak berubah, pijit dulu. Supaya jarumnya tidak bergerak. Sekarang saya tanya tadi, oh ini water pass nih. Dalam mengukur ini harus selalu di tengah bubble-nya. Sekarang saya mau tanya, apa yang janggal di sini? Titik 0 derajatnya, Pak. Apa bukan? 0 derajat yang mana? Yang seharusnya itu titik 0 derajatnya ada di utara atau selatan itu, Pak. Iya, harusnya kan 0 ini di sini. Tapi nggak apa-apa. Itu kan kalau kita putar, otomatis. Kita putar ini bisa. Kita putar, maka jarumnya tetap nunjuk ke sana. Ininya saja yang bergerak. Kita putar 0-nya ke sini. Paham maksudnya? Iya, Pak, paham, Pak. Jadi nggak ada masalah itu. Nah sekarang, kok Pak Awi bilang ini bermasalah? Janggal. Apanya? Yang dianggap keliru apanya? Harsi, coba kamu prototip. Yang kanan ini diprototip dulu. Ada yang bisa jawab? Jarumnya gak lurus atau gimana, Pak? Bukan. Lurus jarumnya kok. Yang janggal apa? Janggal. Coba. Mohon maaf kalau seharusnya kan arah jarumnya itu selalu mengarah ke utara sama selatan ya, Pak. Yang merah itu selatan, yang warna hitam itu yang ada bandulnya itu ke utara. Nah, betul. Sudah. Ini sudah, tapi kan ini tinggal kita putar, nggak apa-apa. Ini kan posisinya begini, kita tahu utaranya ke sana. Kalau kita mau
Berarti sebenarnya kalau yang kita ukur garis, kita ngukur garis ini. Kursor saya kelihatan nih. Kursor saya kelihatan. Nah, kalau kita mau ukur garis ini berarti arahnya apa, Pak? Garis ini kita bisa baca bahwa arahnya adalah, kita baca ini dari sini 0, ya, skop ini bisa kita baca ini. Ternyata 125 derajat. Arah ini adalah 125 derajat dari arah north. Kalau north ke sini, kita putar 125 derajat, maka ketemu garis ini. Nggak ada masalah. Memang gunanya untuk mengukur begitu. Tapi sekarang kok janggal gitu loh. Coba renungkan. Ilham. Paham nggak Ilham? Atau nganggap biasa, nggak ada yang janggal? Ilham saya tanya jadi hilang. Iya Pak, tadi saya habis keluar Pak. Siapa yang bisa jawab? Saya tunggu sampai 3 kali hitungan. Cewek-cewek siapa? 1, 2, 3. Saya kasih tahu sekarang. Kalau nggak ada yang jawab, saya kasih tahu. Perhatikan. Ini artinya apa nih? North ya. Betul? Betul, Pak. North. Kalau kita menghadap ke utara, sebelah kanan kita apa? Tangan kanan kita apa? Barat. Barat. Jadi kalian kalau menghadap ke utara, tangan kanan kita ke barat. Iya. Ke timur, Pak. Ayo. Coba, kalian sudah mau bekerja dengan alam. Ke timur, Harus Pak, ke timur. dengan alam. Begitu jangan bingung, jangan ini, jangan ini. Langsung, kalau kita menghadap ke utara, sebelah kanan kita timur atau barat? Cepat. Timur Pak. Timur, Pak. Timur Pak. Belakang kita harus selatan. Selatan. Sebelah kiri kita harus Barat, Pak. Barat Pak. Barat. Tegas gitu, jangan. Nah, sekarang ini kok salah. Ini kan sana utara. Kenapa kanan west? Ini kenapa dibalik timur? kali, Pak. Nah, ini harus punya. Kalian harus terkesan terus dalam pikiran kalian ya. Jangan sampai nanti bekerja masih baru kerja di perusahaan, minta anak buah. Kamu sebagai sarjana minta anak buah. Coba lihat kompasnya sini. Terus bingung, wah kok keliru ini ya? Kan begitu. Diketawain anak buah nanti. Kenapa? Ini disengaja. Westnya sebelah kanan, east-nya sebelah kiri. Karena yang bergerak adalah jarumnya yang goyang. Ini juga demikian, kompas model yang gerak jarumnya. Ada lagi, kompas yang bergerak, plate-nya, piringannya bergerak. Bukan jarumnya. Jarumnya itu berupa piringan. Nah, ini juga piringan yang bergerak. Dengan piringan yang bergerak, maka north sana, east timur, sebelah kanan, selatan, normal. Ini yang seharusnya. Tapi itu tadi juga benar. Bukan berarti itu salah. Itu benar.
Karena yang bergerak jarumnya. Ini tidak bergerak nih. Dia akan ngikutin Arab akan jalan mengikuti menunjuk ke utara terus. Sedangkan ini yang menunjuk ke utara adalah ini terus. Si platnya ini yang akan menunjuk ke utara. Nah, kalau tadi yang menunjuk ke utara hanya jarumnya aja. Ininya tetap. Kalau tadi enggak. Nah. East West-nya ikut muter. Kalau sini East West-nya enggak ikut muter, diam. Bagaimana, cukup jelas? Jelas, Pak. Tapi piringan kompas itu nggak bisa digerakkan kan ya, Pak? Maaf, apa maksudnya? Maksud saya tuh kan ini kan yang model kompas model jarum ini kan yang bergerak cuma jarumnya aja. Betul. Nah, untuk piringannya itu nggak bergerak dong, Pak. Tapi itu bisa kita gerakkan sendiri atau emang? Nggak bisa. Yang kita gerakkan itu tubuh-tubuhnya ini semuanya. Ininya yang bergerak semua. Kita angkat. Kalau tadi ininya yang bergerak, ininya juga bisa digerakkan, tapi yang jelas west east-nya ikut bergerak. Kalau ini west east-nya melotot di sini. Terhadap tubuhnya tetap terus. Kalau ini terhadap tubuhnya bergerak. Ini east west-nya, ininya, plate-nya ini, iringannya bergerak dibanding ininya. Kalau ini, yang tadi, ini tidak bergerak, ikut ini dia, nempel pada si ini. Oh, berarti Pak, kalau kita merubah arah kita berdiri gitu Pak, berarti nanti akan kembali ke arah utara yang asli gitu ya Pak? Apa enggak? Ya ini jarumnya aja yang nunjuk ke utara terus. Enggak, seandainya kan ini kan utaranya kan kita bisa anggap ada di sebelah barat ya Pak. Utara ada di sebelah barat itu gimana? Maksudnya kalau kita lihat dari kompas sekarang kan utaranya itu di atas, maksudnya ke arah depan kan. Seharusnya utaranya ini dari sebelah. Bukan. Utaranya ini yang kita lihat itu jarumnya. Kita kan mau ngukur garis ini. Gini ya, kita mau ngukur garis, ngukur sesuatu. Contoh kasus ini aja, garis ini. Garis, tahu ini nggak bisa pakai, lupa lagi bagaimana cara ngasih garis ya. Ini loh, kursor saya ini ngasih garis ini nih, tahu? Pinggiran ini garisnya. Akbar, Ali, paham? Iya, paham. Saya mau mengukur garis pinggir ini. Ada garis di sini, saya tempelkan. Setelah ini saya tempelkan, maka saya akan jawab. Arah ini adalah 125 derajat. Ini kan 130, ini 120. 125 derajat terhadap utara. Ini loh. Utaranya sana. Diputar gini 125 derajat akan ketemu garis ini. Salwa, gimana Salwa? Sudah mulai nyandar. Kok nyandar? Jelas nggak Salwa? Masih belum, Pak. Yang apanya? Ini kamu lihat kursor saya nggak? Ya. Salwa hilang lagi. Nggak bisa tanya hilang. Kenapa ya? Lihat, pindah Pak. Tempat. Garis ini kelihatan. Ya. Sekarang garis ini selalu saya tempel. Jadi yang saya tempel adalah yang sisi west. Ini yang nggak bergerak loh. Ini nggak bergerak. Ini nggak bergerak. Tapi kita bisa angkat pindah. Nah makanya
sisi west ini selalu saya tempelkan ya, pada tempat yang akan saya ukur. Nah, ketika saya ukur, garis, maka bisa tahu bahwa itu arahnya adalah berapa? 125 derajat. Oke, nanti kalian renungkan di rumah. Ya, lanjutkan karena waktunya nanti habis. Masih banyak nih. Ya. Renungkan, kalau nggak jelas besok tanya pas ketemu saya lagi. Oke. Sekarang apa itu strike dip? Tadi strike itu ini horizontal, perpotongan garis horizontal bidang horizontal semu dengan kemiringan bidang. Ini strike, ini dipnya. Ini strike, ini dip. Nah. Ini harus membentuk 90 derajat. Arah strike. Tapi bidang dipnya sendiri adalah yang ini. Kita lihat supaya jelas. Ini kemiringan lapisan. Ini strike. Ini bidang semu. Horizontal semu. Maka ini sudut yang kita ukur untuk dipnya. Oke. Kembali ke tadi. Suatu lapisan ditekuk, didorong jadi terlipat. Maka yang tengah adalah yang tertua. Tadi kan janjinya ini aslinya kan datar. Jadi yang bawah ada yang ini. Ini yang tertua, termuda di sini. Makin muda lagi di ujung sini. Makin atas, makin muda. Nah, sehingga kalau suatu bentuk antiklin, ini kan bumi besar ya. Kita itu hanya bisa jalan di atas saja ini. Kita nggak tahu tebing sininya, nggak tahu tebing sana. Yang penting kita jalan di sini. Tebing di sini kita tahu. Kita jalan pertama, miringnya ke arah, katakanlah kalau sana utara, miringnya ke arah timur ya. Pertama miring ke arah timur. Jalan lagi, masih miring ke timur. Jalan lagi. Wah, ini terjadi ketemu di sini horizontal. Ketemu sana miringnya ke barat. Jalan lagi ke sana ke barat, ke barat, ke barat miring. Dan kalau kita ulang dari sini, kita bertemu dari yang paling muda. Jalan agak tua, ke tengah ini tua. Ke sana muda, paling muda. Nah, kalau kita bertemu begitu berarti kita tanpa tahu di dalamnya, nggak usah kita kerok-kerok, tapi kita tahu miringnya, dan ini muda tua, kita tahu, oh itu suatu antiklin. Sebaliknya kalau kita bicara dari sini, dari tua, ke tengahnya ke arah sumbu makin muda, terus tua lagi, jadi dari sumbu menjauh, dari sumbu muda, makin tua, itu adalah sinklin. Dari sumbu keluar, ternyata makin muda, berarti antiklin. Jelas? Jelas ya, lanjut ya. Arsi?